Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 MTS Al-Amin Kesugihan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS ya. Meskipun dalam masa pandemi ini. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu bukunya pada bab 2 halaman 47. Sudah siap ya? Baik, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini, pembelajaran dari rumah ya, ibu berada di rumah, kalian juga berada di rumah, dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Materi yang kita pelajari adalah tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai dengan tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti akan mengetahui tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian kedatangan bangsa-bangsa Barat itu ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya bahwa diketahui Indonesia merupakan negara yang sangat subur, kaya raya ya, sehingga menarik perhatian bangsa lain untuk datang dan menguasai negara kita. Ya, anak-anak sekalian, jadi latar belakang penjajahan bangsa Barat yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, ya, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat beraneka ragam, ya. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat, dan rempah-rempah tersebut tidak bisa tumbuh di Eropa karena memang iklimnya yang tidak cocok. Di Indonesia sendiri, seperti kita ketahui bersama bahwa musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi dengan seimbang ini menyebabkan berbagai macam tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dan tanaman-tanaman ini tidak hanya dibutuhkan oleh Indonesia atau orang Asia saja, tetapi juga dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu adanya revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Ya. Revolusi industri. Revolusi itu adalah proses perkembangan atau perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar. Nah, ini. Jadi di Eropa terjadi revolusi industri di mana yang tadinya segala sesuatu dilakukan atau pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dengan manual atau menggarap sawah dan lain tanah dan lain-lain ya, pertanian dan lain-lain itu berubah menjadi industri. Terjadinya revolusi industri ini menyebabkan proses produksi menjadi berjalan cepat dan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Selain itu juga membutuhkan daerah pemasaran ya. Nah, di sisi lain, pengaruh revolusi industri adalah munculnya atau terciptanya penemuan mesin uap yang ini kemudian dikembangkan di bidang pelayaran sehingga
memungkinkan bangsa-bangsa Eropa itu untuk menggunakan perahu layar dengan mesin uap yang bisa memperlancar perjalanan mereka. Nah, ini. Di sisi lain, adanya motivasi atau gerakan 3G. 3G itu apa saja ya? G yang pertama adalah gold. Gold itu emas ya, bahasa Inggrisnya itu emas. Nah, emas, kenapa kok emas? Nah, emas ini dimaksudkan bahwa bukan emas batangan atau emas perhiasan, itu bukan. Jadi gold di sini adalah kekayaan. Nah, kekayaan ini merujuknya adalah pada rempah-rempah, karena memang pada saat itu harga rempah-rempah di Eropa itu diibaratkan semahal emas, karena bukan penghasil rempah-rempah sehingga harganya menjadi mahal. Nah, demikian. Mereka berusaha untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Selanjutnya yang kedua adalah glory atau kejayaan. Kejayaan itu juga mengarah pada kekuasaan. Jadi mereka berusaha untuk pergi ke daerah timur ya, menjelajahi samudra, itu juga karena ingin mencari daerah kekuasaan atau daerah jajahan. Yang ketiga, G yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah kesucian. Nah, di sini dikaitkan dengan penyebaran agama Nasrani. Jadi mereka sambil berdagang ya sepanjang perjalanan, di mana daerah yang disinggahi itu juga mereka sambil menyebarkan agama Nasrani. Itu pun juga akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, demikian. Itu latar belakang yang kedua. Selanjutnya latar belakang yang ketiga. Tujuan kedatangan mereka ke Indonesia itu antara lain adalah ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia, atau dengan kata lain adanya monopoli dagang gitu ya. Selain itu juga berusaha menguasai wilayah-wilayah yang strategis. Strategis di sini maksudnya bisa dikaitkan dengan daerah atau pusat perdagangan ya, karena di Indonesia juga dari dulu sudah terkenal ya, terutama di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan khususnya di wilayah Asia. Yang ketiga, ingin mengeruk atau mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan yang ada di Indonesia ya, sampai akhirnya mereka juga berusaha untuk ikut campur dalam urusan politik kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan ini nanti akhirnya mereka memanfaatkan itu dengan menggunakan politik adu domba atau mengadu beberapa anggota keluarga kerajaan sehingga menyebabkan perang saudara awalnya, sampai akhirnya ketika sudah terjadi kekacauan mereka berusaha untuk menguasai itu antara hal tersebut. Selanjutnya anak-anak ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan ya di rumah kalian mengerjakan. Di situ ada tugas ya, halaman 50. Silahkan kalian isikan di dalam buku tugas ya. Nanti setelah selesai mengerjakan bisa kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke WA grup kelas ya. Nanti oleh Ibu Wali kelas atau Pak Guru Wali kelas akan disampaikan ke Bu Guru. Terima kasih. Demikianlah untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
tetap jaga kesehatan ya, dan menggunakan protokol-protokol kesehatan yang ada, kebersihan, sering cuci tangan, dan tetap selalu berada di rumah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.